Halo, selamat siang pemirsa. Selamat datang di Indonesia Memilih bersama saya, Bebi Kristami. Berbagai informasi tentang perhelatan politik besar dalam pemilu 2024 akan kami sampaikan untuk Anda sebagai referensi yang tepat. Karena kami sampaikan, Anda tentukan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar meninjau warga Grobogan, Jawa Tengah yang dilanda banjir. Ganjar mendengarkan keluh kesah warga yang sudah 3 hari dilanda banjir. Kedatangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo ke Grobogan, Jawa Tengah yang awalnya menghadiri kampanye namun tertunda karena Ganjar meninjau terlebih dahulu warga yang dilanda banjir. Kedatangan Ganjar ke Desa Cingkrong, Kecamatan Purwodadi, Grobogan disambut antusias warga. Warga mengungkapkan keluh kesah mereka selama 3 hari dilanda banjir. Usai mengunjungi warga yang terdampak banjir, Ganjar melanjutkan perjalanan ke Stadion Krida Bakti Purwodadi untuk menghadiri acara hajatan rakyat Grobogan. Ratusan warga dan relawan berdesakan menyambut kedatangan Ganjar. Dalam pidatonya, Ganjar Pranowo mengaku sangat prihatin atas bencana banjir yang melanda puluhan desa di 19 kecamatan di Grobogan, Jawa Tengah. Ganjar juga mengajak warga lainnya untuk berempati dan bergotong royong membantu warga yang sedang dilanda musibah. Ada infrastruktur yang mesti diperbaiki, termasuk infrastruktur penataan air kita. Saya terima kasih Mbak Sri sudah berbicara dengan pemerintah pusat, sudah menyiapkan, dan inilah tugas berikutnya yang harus kita tuntaskan agar banjirnya berhenti. Bapak Ibu, setiap kampanye ada saja yang mau dibicarakan. Tapi kali ini saya ingin membicarakan satu semangat kemanusiaan. Yang berikutnya kita akan mendorong agar spirit gotong royong kita untuk membantu sesama. Dalam pidatonya, Ganjar juga memohon kepada seluruh simpatisan dan kader PDIP serta partai pengusung lainnya untuk berkomitmen mendukung Ganjar Mahfud menjadi Presiden 2024 serta menjaga pemilu tetap damai. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, Siti Atikoh, istri dari Capres Ganjar Pranowo, menghadiri peringatan Isra Miraj di Pondok Pesantren Syifaul Qulub, Serang, Banten. Dalam kesempatan tersebut, Atikoh dan peserta majelis turut memanjatkan doa agar Ganjar Pranowo terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Siti Atikoh, istri dari Capres Ganjar Pranowo, menghadiri acara peringatan Isra Miraj sekaligus Harlah 101 Nadatul Ulama di Ponpes Syifaul Qulub, Serang, Banten. Meski diguyur hujan deras, kedatangan Siti Atikoh disambut antusias oleh peserta majelis yang didominasi oleh kaum ibu-ibu. Didampingi oleh pimpinan Ponpes Kiai Haji Jailani, Atikoh bersama majelis pengajian mendoakan agar Ganjar Pranowo terpilih menjadi Presiden RI. Atikoh juga turut menjelaskan program unggulan Ganjar Mahfud terkait pendidikan, yaitu 1 keluarga 1 sarjana. Itulah makanya ada program 1 keluarga 1 sarjana untuk difasilitasi apabila Ganjar Mahfud itu diberi amanah. Jadi orang tua nanti tidak perlu pusing-pusing ketika anaknya, terutama yang berasal dari keluarga tidak mampu. Kami sudah merasakan itu. Tetapi kalau anaknya itu memiliki pendidikan tinggi, maka dia akan mendapatkan kesempatan lebih luas. Usai mengikuti acara Isra Miraj, Siti Atikoh berselawat sambil menyempatkan diri untuk menyapa dan bersuah foto dengan para peserta majelis. Dari Banten, Ismailia Ilham Zarkasih, iNews melaporkan. Pemirsa, optimisasi pemenangan pasangan Ganjar Mahfud ditunjukkan ribuan warga di lapangan Randu Dongkal, Pemalang, Jawa Tengah. Perayaan HUT Partai Hanura ke-17 dihadiri Ketua Umum Usman Sabta yang memberikan semangat optimis pemenangan bagi Ganjar Mahfud.
Ribuan warga Pemalang, Jawa Tengah antusias menghadiri kampanye pemenangan pasangan Ganjar Mahfud yang digelar Partai Hanura di lapangan Randu Dongkal, Pemalang, Jawa Tengah. Dengan sukacita warga menikmati hiburan musik yang sekaligus puncak perayaan HUT Partai Hanura ke-17 yang dihadiri oleh Usman Sabtaodang. Kehadiran Usman Sabta memberi semangat kepada warga untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. Optimis sekali pemenangan Ganjar di Jawa Tengah ini. Anak muda di sini mempunyai satu tekad untuk mencari pemimpin yang bermartabat. Selain di Pemalang, Jawa Tengah, optimis pemenangan pasangan Ganjar Mahfud juga ditunjukkan mantan pemain bintang Persib Bandung. Sebagai bentuk dukungan bagi pasangan Ganjar Mahfud, pertandingan persahabatan dengan para legenda Persija Jakarta digelar di lapangan Jebret, Buah Batu, Kota Bandung. Pilpres itu penuh dengan kedamaian, tidak perlu ada polarisasi seperti 2014, 2019. Nah, gerakan itu ujungnya lagi memang kita memancing, mengundang agar simpati kepada pilihan kita, Ganjar Mahfud. Nah, pertandingan Bandung All Star for Ganjar Mahfud dengan Persija Glory ini menjadi laga penutup setelah berkeliling di Jawa Barat selama 4 bulan. Dari Pemalang dan Bandung, Jawa Barat, tim liputan kontributor Ainis melaporkan. Pemirsa, calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan berkampanye di Deli Serdang, Sumatera Utara. Di hari kampanye ke-72, Prabowo Gibran menghadiri konser bertajuk Indonesia Maju bersama para relawan. Sejumlah musisi tanah air seperti Jamrut, Bagindas, dan Wika Salim akan mengisi konser musik tersebut. Usai berkampanye di Deli Serdang, Prabowo Gibran berkampanye di Jawa Barat dan Jawa Timur. Dukungan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 datang dari sejumlah sesepuh adat Sunda seluruh Jawa Barat dan Banten. Dukungan diberikan para sesepuh dan pelaku budaya Sunda ini berlangsung di Bogor, Jawa Barat dan dihadiri Ketua Umum Relawan Prabowo Gibran, Letjen Purnawirawan Eko Wiratmoko dan TKN. Para sesepuh dan masyarakat Sunda ini bersepakat mendukung dan memenangkan pasangan 02 pada 14 Februari 2024 mendatang. Pemirsa, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri kampanye akbar di Samarinda, Kalimantan Timur. Anies menyinggung masalah pembangunan yang belum merata dan ketimpangan sosial di Kalimantan Timur. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan disambut meriah oleh para pendukungnya di Samarinda, Kalimantan Timur. Anies menyinggung permasalahan pembangunan di Kalimantan Timur yang belum merata. Padahal Kaltim merupakan salah satu provinsi yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Jika terpilih sebagai presiden, Anies berjanji akan memperhatikan masalah ketimpangan yang terjadi di Kalimantan Timur. Lalu kami tiba lagi di Kalimantan Timur dengan lewat Indonesia Mengajar, mengirimkan guru-guru di tempat-tempat yang terpencil. Lagi-lagi masalahnya soal ketimpangan. Dan sekarang saya tiba kembali Kalimantan Timur berbicara masih hal yang sama, ketimpangan, karena masalahnya belum selesai. Jadi ini PR terbesar dan ini yang kami rencana untuk memulai menyelesaikannya, memulai memberikan perhatian untuk membereskan ketimpangan. Ketimpangan apa? Ketimpangan pendidikan, ketimpangan kesehatan. Usai orasi politik, Anies mengajak masyarakat untuk mengawal pemilu agar berjalan dengan baik dan damai. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ari Wirya, Ainis melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan tidak akan ikut dalam kampanye pemilu 2024. Indonesia Memilih akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi. Caleg DPR RI Dapil Jatim 1 nomor urut 1, Angela Tanusudibyo, menyapa warga Pasar Pecindilan Kota Surabaya. Di hari terakhir kampanyenya ini, Angela mempersembahkan pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar minyak goreng murah serta pengobatan tradisional. Warga berharap Angela yang juga Wamen Parekraf ini dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan. Programnya baik dan bagus dan untuk manfaat untuk warga. Perindo yes. Apa yang dirasakan oleh warga? Yang dirasakan warga
bisa merasakan kesenangan dan bisa untuk maju untuk Indonesia. Untuk warga Pecindilan ini ke pasar ini supaya lebih bagus lagi, lebih bersih dan ada kemajuan supaya banyak orang-orang yang lainnya mengenal pasar sini. Sebelumnya Angela Tanusudibyo juga hadir di tengah guyuran hujan di Buduran, Sidoarjo. Dalam bazar minyak goreng murah ini, Angela bersama Partai Perindo akan mengentaskan kemiskinan dan memberantas korupsi. Karena kami peduli rakyat Indonesia harus sejahtera, Bapak Ibu. Kami di Partai Perindo, kalau Bapak Ibu dengar, di liriknya kami katakan, cita-cita kami adalah mengentaskan kemiskinan. Ya harapannya bisa lebih sejahtera lah Pak. Ya lebih mementingkan rakyatnya. Ya semoga sukses aja gitu. Warga juga diajak untuk menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari 2024 dengan datang ke tempat pemungutan suara. Tim Liputan iNews melaporkan. Yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada. Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa. Nihil etika, menggerus keluhuran budaya, serta kesejatian moral bangsa. Suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan. Maka hanya ada satu kata, lawan. Pemirsa, seruan politik kebangsaan marak dilakukan oleh Sivitas Akademika, tak terkecuali oleh para guru besar, alumni dan mahasiswa Undip Semarang. Lewat pernyataan sikap bertajuk Indonesia dalam Darurat Demokrasi, mereka mendesak pemerintah untuk menjaga etika dan patuh hukum dalam mengawal proses demokrasi serta konstitusi. Guru besar, alumni dan mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang menggelar pernyataan sikap terkait situasi politik Indonesia jelang pemilu 2024. Pernyataan sikap bertajuk Indonesia dalam Darurat Demokrasi ini dilakukan karena rasa keprihatinan Sivitas Akademika Undip Semarang atas runtuhnya etika dan moral pemerintahan sejak adanya putusan MK yang memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Para Sivitas Akademika Undip Semarang mendesak pemerintahan Joko Widodo menjunjung tinggi etika dan moral berdemokrasi serta patuh terhadap supremasi hukum. Keprihatinan itu terutama sebagaimana tadi sudah kami bacakan, diawali dengan adanya runtuhnya etika dan moral sejak adanya keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang sesungguhnya serta sudah diputuskan pula bahwa itu merupakan pelanggaran etika berat oleh MK. Namun diikuti pula oleh KPU tetap disahkan sebagai calon wakil presiden. Kami tidak punya kepentingan sama sekali terhadap pilihan-pilihan, tapi kami hanya punya kepentingan nilai moral dan etika harus dijunjung tinggi. Selain itu, mereka juga menuntut penyelenggara negara untuk kembali ke pilar demokrasi berdasarkan Pancasila yang dinilai telah mengalami kemunduran jelang pemilu. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan Sivitas Akademika Universitas Jenderal Sudirman mendesak Presiden Joko Widodo agar mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan dalam proses pemilu. Gelombang keresahan dengan kondisi negara yang akhir-akhir ini krisis keteladanan dan moralitas diserukan para guru besar, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan alumni Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, Jawa Tengah.
Dalam deklarasinya, mereka mengutuk pejabat negara yang bertindak tidak netral, serta merekayasa dan manipulatif ketentuan hukum untuk kepentingan yang bersifat partisan. Yang ketiga, pernyataan atau deklarasi yang jadi padu hilang kita bersatu. Presiden Joko Widodo menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya pada pencoblosan 14 Februari 2024 mendatang. Seluruh ASN, TNI Polri maupun BIN juga diminta netral dalam pemilu. Presiden juga menegaskan tidak akan ikut berkampanye dalam pemilu 2024. Berikut keterangan resmi Presiden di sela-sela kunjungannya ke Sumatera Utara. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat agar menggunakan hak pilihnya, datang ke TPS, memberikan suara sesuai dengan pilihannya. Dan saya ingin menegaskan kembali bahwa ASN, TNI, Polri, termasuk BIN harus netral dan menjaga kedaulatan rakyat. KPU, Bawaslu, dan seluruh jajaran sampai ke daerah juga harus profesional dan memastikan integritas pemilu supaya suara rakyat benar-benar berdaulat. Ini saya ingin menegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya bahwa Presiden memang diperbolehkan undang-undang untuk kampanye. Dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya. Tapi jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab, tidak. Saya tidak akan berkampanye. Komisi Pemilihan Umum mulai mendistribusikan logistik pemilu 2024 ke dua wilayah kepulauan terluar di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum mulai mendistribusikan logistik pemilu 2024 ke dua wilayah kepulauan terluar di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Distribusi logistik pemilu ke kepulauan terjauh di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan disalurkan melalui jalur laut di Pelabuhan Macini Bagi, Pangkep. Pendistribusian logistik mendapat pengawalan ketat personel kepolisian dari Pangkep dan Kodim 1421. Dua lokasi pendistribusian yakni Pulau Lukang Kalmas dan Liukang Tangaya. Kapal logistik akan melalui jalur berbatasan dengan Pulau Kalimantan dan Nusa Tenggara Barat. Untuk memastikan keamanan logistik, kotak, bilik suara, dan surat suara dibungkus dengan plastik besar. Keenam kapal kayu akan menempuh perjalanan 3 hari untuk berada di dua kecamatan terjauh Kabupaten Pangkep. Misalnya cuaca dalam perjalanan ini kita tidak ketahui, ada destinasi dan lain sebagainya, sehingga kami prediksi 3 hari ke depan kita sudah bisa sampai ke lokasi yang kami maksudkan. Dan pemirsa, usai sudah perjumpaan kita di Indonesia Memilih. Dan jangan lupa 14 Februari 2024, sama-sama kita sukseskan pemilihan umum untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Bibit Kristani mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.